Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi Jakarta. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita dan syukur firman Tuhan yang sungguh menjadi bekal untuk perjalanan hidup kami. Firman Tuhan yang membimbing setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Yehezkel pasal yang pertama. Kita akan membaca seluruh ayat pada pasal pertama kitab Yehezkel ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yehezkel pasal pertama ayat 1 sampai selesai. Pada tahun ke-30 di bulan keempat, tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kuasa Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dengan segumpal awan besar berisi api yang berkilat-kilat dan dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan sesuatu seperti suasa mengkilat. Dari tengah-tengahnya juga muncul apa yang menyerupai 4 makhluk hidup. Beginilah wujud mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan masing-masing juga mempunyai 4 sayap. Kaki mereka lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Muka dan sayap mereka berempat begini. Sayap-sayap mereka saling bersentuhan. Mereka tidak berbalik ketika berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan seperti ini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Demikianlah muka mereka. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Masing-masing makhluk mempunyai sepasang sayap yang saling bersentuhan, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik ketika berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan sesuatu seperti bara api yang menyala. Seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Api itu bersinar dan dari api itu kilat sambung menyambung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh ada sebuah roda di atas tanah di samping masing-masing makhluk hidup dengan 4 muka itu.
Rupa roda-roda itu dan bentuknya kelihatan seperti kilauan permata Pirus, dan keempatnya serupa. Rupa dan bentuknya seperti roda di tengah-tengah roda. Ketika berjalan, roda-roda itu dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik ketika berjalan. Mereka mempunyai lingkar yang tinggi dan menakutkan. Sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Ketika makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan ketika makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Ketika makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Ketika mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan ketika mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti kristal es yang menakutkan, terbentang di atas kepala mereka. Di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu bersentuhan dengan yang lain. Masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Ketika mereka berjalan, aku mendengar bunyi sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti suara riuh pasukan besar. Ketika mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Lalu terdengarlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Ketika mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai tahta. Kelihatannya seperti permata lazuardi. Di atas yang menyerupai tahta itu ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari apa yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku melihat sesuatu seperti swasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari apa yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat di awan saat hujan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan rupa kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, sujudlah aku. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Yehezkel pasal 1, tak jarang kita merasa bingung. Kita merasa gagal paham. Ayat demi ayat yang kita baca menyuguhkan gambaran penglihatan yang begitu asing dan berat untuk kita pahami. Makhluk-makhluk dengan rupa dan bentuk yang aneh, roda-roda yang berkilauan, dan gerakan-gerakan yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Itulah yang kita baca dari kitab Yehezkel pasal 1. Dan ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita mungkin tergoda untuk melewati ayat-ayat ini. Atau kita stop membaca teks ini.
karena kita merasa ini terlalu sulit untuk dimengerti, atau bahkan kita memandang ini tidak relevan bagi kehidupan kita. Namun saudara-saudari, kalau kita membaca ayat demi ayat sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 28, kita menemukan di sana pada ayat terakhir itu gambaran busur pelangi sebagai penampakan kemuliaan Tuhan. Pada saat kita membaca ayat terakhir itu, kita merasa penglihatan Yehezkel yang terasa rumit pada ayat-ayat sebelumnya menemukan makna yang sangat luhur. Makna bahwa semua gambaran yang aneh dan sulit yang kita baca pada ayat-ayat mulai dari ayat pertama dan seterusnya sampai ayat terakhir itu, semua itu tertuju pada satu hal, yaitu hal kehadiran Allah yang penuh kemuliaan. Saudara-saudari, busur pelangi bukanlah sekadar lambang visual yang indah. Dalam narasi Alkitabiah, busur pelangi merujuk kepada janji keselamatan dan pemeliharaan Allah. Kita tentu ingat pertama kali gambaran busur pelangi dinyatakan dalam Alkitab itu ada dalam cerita Nuh. Sekarang gambaran busur pelangi itu diungkapkan lagi kepada Yehezkel, yaitu ketika Yehezkel berada di tengah masa pembuangan, masa ketika Israel menghadapi realitas hidup yang berat. Dengan penglihatan yang dikaruniakan Tuhan, Yehezkel dan umat Israel diingatkan lagi tentang janji keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, yaitu melalui busur pelangi. Jadi saudara-saudari, penglihatan Yehezkel di tepi sungai Kebar sungguh adalah berita penghiburan bagi umat Tuhan, termasuk juga bagi kita sekarang ini. Penglihatan ini ingin menegaskan bahwa ketika kehidupan terasa berat, ketika kehidupan tidak mudah dijelaskan, ketika kompleksitas atau keruwetan hidup membuat kita terpuruk dan ingin menyerah, Tuhan sungguh tidaklah jauh. Tuhan yang hidup itu hadir dalam perjalanan hidup orang percaya. Memang kehadiran Tuhan tidak selalu dalam rupa atau cara yang mudah kita pahami. Sulit karena tak terlihat. Tapi sungguh nyata, ada, karena Dia kasih dan setia. Seperti gambaran dalam penglihatan Yehezkel, liku-liku perjalanan hidup orang percaya penuh dengan teka-teki. Tidak semua hal dapat dipahami ketika kita menghadapi kenyataan hidup saat ini. Namun sekali lagi, penglihatan Yehezkel menegaskan, Tuhan yang hidup tidak diam. Tuhan yang hidup turut bekerja dengan gerakan-gerakannya yang aktif dan tak terduga. Tuhan hadir dan memelihara. Di tengah kerumitan hidup kita di dunia, kita menemukan satu kepastian. Kepastian tentang kehadiran Tuhan. Kepastian tentang kemuliaan dan kasih setia Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dietrich
Bonhoeffer, seorang pemikir Kristen Jerman pada masa Hitler berkuasa. Bonhoeffer hidup dalam pergumulan yang berat. Bonhoeffer mengalami masa yang kelam. Di tengah pergumulannya, Bonhoeffer menuliskan doa kepada Tuhan. Inilah doa Bonhoeffer. Tuhan, biarlah pikiranku terarah kepadamu. Terang ada padamu. Engkau tidak melupakan aku. Padamu ada pertolongan. Padamu ada kesabaran. Aku tidak mengerti jalanmu, tetapi engkau tahu jalan bagi hidupku saat ini. Saudara-saudari, kata-kata Bonhoeffer ini menjadi sebuah nyanyian doa di Teise. Ketika saya dan Deborah, istri saya, menjalani retret pribadi di Teise, Prancis, menikmati doa hening pada pagi hari, siang, dan malam, menyerahkan perjalanan hidup kami kepada Tuhan. Nyanyian doa dari kata-kata Bonhoeffer ini dilantunkan. Sampai sekarang, nyanyian ini menjadi doa penyerahan diri saya dan keluarga kepada Tuhan. Di tengah realitas yang rumit yang kami hadapi di Belanda, saya melantunkan doa. Tuhan, biarlah pikiranku terarah kepadamu. Terang ada padamu. Engkau tidak melupakan aku. Padamu ada pertolongan. Padamu ada kesabaran. Aku tidak mengerti jalanmu, tetapi engkau tahu jalan bagi hidupku saat ini. Saudara-saudari, sungguh Yesus Kristus yang bangkit, Tuhan kita yang hidup, selalu beserta kita. Dan Dia turut bekerja dalam perjalanan hidup kita. Kehadiran Tuhan memang tak terlihat mata. Gerakan-gerakan Tuhan memang tak terduga oleh pikiran kita. Namun satu hal yang pasti nyata ada. Kasih setia Tuhan dan kemuliaan Tuhan terus menaungi sepanjang masa perjalanan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, melalui penglihatan yang dialami oleh Imam Yeskel, hamba-Mu. Penglihatan yang mengantar kami pada iman dan pengharapan akan kasih setia Tuhan sepanjang masa. Sesungguhnya Engkau, ya Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir dalam perjalanan hidup kami. Engkau, ya Kristus, turut bekerja dalam kehidupan kami. Dengan gerakan-gerakan-Mu yang tak terduga oleh pikiran kami. Kemuliaan dan kasih setia-Mu sungguh nyata. Oleh karena itu, ya Kristus, Tuhan kami, bersama-sama kami memanjatkan doa
dengan kata-kata Bonhoeffer, hamba-Mu. Saya mengajak saudara mengikuti kata-kata Bonhoeffer ini. Tuhan, biarlah pikiranku terarah kepadamu. Terang ada padamu. Engkau tidak melupakan aku. Padamu ada pertolongan. Padamu ada kesabaran. Aku tidak mengerti jalanmu, tapi engkau tahu jalan hidupku saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus yang hidup selalu menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.